Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari nomor absen 2. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, pemaparan materi akan dibagi beberapa bagian. Materi pertama itu ada pengertian, faktor, dan dampak yang akan disampaikan oleh Muhammad Rasyad. Kepada Muhammad Rasyad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Febrian dari kelas 12 FA4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian, faktor dan dampak dari perundungan. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu perundungan, jadi perundungan itu adalah suatu tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan secara berulang kali oleh sekelompok orang atau seseorang yang merasa bahwa dirinya itu memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih yang dilakukan kepada orang yang lebih lemah darinya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor penyebab terjadinya perundungan. Faktor penyebab terjadinya perundungan itu ada 4. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Dan yang keempat, faktor media sosial. Kenapa faktor individu sangat berpengaruh? Karena adanya rasa kurang percaya diri atau justru keinginan untuk berkuasa lebih dan mencari perhatian lebih. Yang kedua, faktor keluarga. Kurangnya pengawasan dari kedua orang tua itu sangat berpengaruh atau seringnya melihat keributan dalam rumah tangga. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah ini juga sangat berpengaruh karena adanya perilaku pengabaian dari pihak sekolah terhadap kekerasan-kekerasan kecil. Dan yang keempat, faktor media sosial. Faktor media sosial ini juga berpengaruh terhadap terjadinya perundungan karena pelaku bisa saja melihat kekerasan dari konten media sosial yang diposting oleh orang lain. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk contoh kasus perundungan akan dijelaskan di video berikut ini. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Kisah memilukan datang dari Universitas Udayana atau UNUD Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah ditemukan meninggal dunia usai diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP UNUD pada Rabu 15 Oktober 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Timothy, mahasiswa semester 7 program studi sosiologi, diduga mengakibatnya akibat tekanan psikologis berat yang ia alami. Ia disebut menjadi korban perundungan oleh rekan-rekannya sendiri di kampus. Ironisnya, setelah kabar hanya tersebar, masih beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp berisi ejekan terhadap. Terima kasih kepada Muhammad Rasya karena sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki pemateri yang kedua, yaitu fakta tentang kasus Timothy yang akan disampaikan oleh Ratna Gita. Kepada Ratna Gita, disilakan. Dugaan bullying terhadap Timothy ini muncul setelah tangkapan layar chat seorang mahasiswa tersebar di sosial media. Isi percakapan tersebut berisi ejekan, candaan berlebih, dan komentar tidak sopan. Bahkan, foto korban sempat dijadikan bahan lelucon. Ia juga disebut sering menjadi bahan omongan terkait penampilannya yang dianggap sebagai bentuk perundungan sosial. Setelah kasus ini viral, beberapa mahasiswa yang terlibat menyampaikan permintaan maafnya dan pihak kampus segera melakukan penyelidikan serta menyiapkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti terlibat. Terima kasih kepada Ratna Gita karena sudah menyampaikan materi tentang fakta dari kasus Timothy. Selanjutnya, kita akan memasuki pemateri yang ketiga, yaitu opini tentang kasus Timothy yang akan disampaikan oleh Salsabila Nurfadila Masda. Kepada Salsabila, disilakan. Menurut saya, kasus bullying Timothy menunjukkan bahwa perundungan masih sering dianggap hal biasa, padahal dampaknya sangat serius bagi kesehatan mental korban. Sikap meremehkan bullying harus dihentikan karena setiap orang berhak merasa aman di lingkungannya. Kasus ini menjadi bukti bahwa kurangnya pengawasan dan ketegasan dapat membuat tindakan bullying terus berulang. Sekolah dan lingkungan sekitar seharusnya lebih peka dan berani mengambil tindakan agar korban tidak merasa sendirian. Pelaku bullying perlu diberikan pembinaan agar memahami dampak dari perbuatannya. Pendidikan karakter dan penanaman nilai empati sangat penting untuk mencegah kejadian serupa. Terima kasih kepada Salsabila Nurfadila Masda karena sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki kesimpulan. Kesimpulan itu rangkuman dari semua materi yang akan disampaikan oleh Ajura Lasya.
Kepada Ajura, disilahkan. Kesimpulan dari peristiwa tersebut, perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan. Inti dari fenomena ini bukan sekedar konflik biasa, melainkan upaya sistematis untuk menyakiti pihak lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikis. Sekian, terima kasih. Nah, dari materi-materi berikut dapat disimpulkan bahwa kasus perundungan itu adalah perbuatan agresif yang akan menyebabkan kerusakan mental kepada korban, depresi, hingga resiko bunuh diri. Maka dari itu, kita wajib menerapkan pencegahan dini dan memberikan sanksi-sanksi besar kepada orang-orang yang melakukan kasus perundungan. Maka sekarang kita harus menerapkan stop bullying. Nah, karena penyampaian materi sudah selesai, saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.